Ini opini belaka. Di episode kali ini, episode 7. 7, betul. Kita membahas soal jagat YouTube Indonesia yang kayaknya lagi rame karena belakangan ada salah satu YouTuber senior Indonesia yang mengupload video soal mereka akan memberhentikan karirnya atau karyanya di bidang YouTube. Salah satu atau salah dua? Salah satu channel YouTube, tapi salah satu channel. orangnya ada dua. Orangnya ada dua. Yaitu adalah Skinny Indonesian 24. Skinny Indonesian 24. Jadi, Andovi dan Kajo. Kajo. Jadi di video itu mereka berstatement bahwa mereka akan berhenti YouTube. Dan ini tahun-tahun terakhirnya sampai bulan Juni tahun depan 2021 mereka akan stop nge-YouTube dan kayaknya akan berkarir di platform lain atau mungkin punya misi berbeda. Setelah itu kita nggak tahu ya. Cuman kalau dilihat dari podcastnya bersama Deddy Corbuzier, salah seorang bapak podcast Indonesia. Tapi sayang sekali ya. Apa? Kita aja baru mulai loh. Kenapa Kajo dan Andovi ingin mengakhiri segalanya? Iya. Mungkin karena sudah. Nah, kita akan bahas nih. Jadi si Jovi kelihatannya memang punya idealisme sendiri karena dia ngelihat YouTube Indonesia tuh makin kesini makin berubah. Ya, kan kita tahu sendiri ya, mereka dulu nge-YouTube-nya memang bersusah payah. Mereka membangun kualitas video atau format atau konsep video yang memang betul-betul sangat berharga gitu ya. Beda dengan sekarang. Itu Jovi tuh. Tapi kalau Dovi kayaknya punya pendapat yang berbeda, tapi dia setuju juga dengan Jovi. Jadi mereka ini beradik kakak tapi punya pandangan berbeda walaupun tujuannya sama, yaitu punya tujuan baik. Berhasil mereka membangun sebuah channel dari benar-benar nol lah istilahnya. Mereka bilang dari 2012 ya kan? Iya. Dari 2012 itu bikinnya doang, tapi mungkin secara konten mereka tuh mulai populer bersama YouTuber senior lainnya itu mungkin dari 2014 lah. Boleh kelihatan gitu ya. Apalagi kalau yang udah nonton YouTube, udah benar-benar maniak nonton YouTube dari tahun-tahun 2014 itu pasti tahu siapa aja listingan mereka, kayak salah satunya mereka nih Skinny Indonesia 24, kemudian ada Last Day Production yang itu LDP itu juga termasuk lettingannya. Chandra Liao, Tim Tuan, terus Laurentius Rando. Hey, what's up my friend? Terus Reza Arab juga. Nah, pokoknya pasti tahu lah gitu. Eno Bening, VNGNC, Eno Bening Indonesia. Eno Bening termasuk senior tapi termasuk yang lambat tuh dia tuh. Banyak ngeluhnya sih emang kalau Eno Bening dulu gitu. Gitu-gitulah pokoknya. Pasti tahu dan bisa membedakan dari masing-masing gimana sih Skin Indonesia tuh khas kontennya mereka. Chandra Liao gimana, Arab gimana. Nah, jadi mereka pasti bener-bener mengalami nih YouTube tuh dulu gimana, sekarang gimana, dan mungkin ada hal yang akhirnya sekarang mengganggu idealisme mereka gitu. Iya, terutama Jovi ya. Terutama Jovi, karena kalau lihat dari kita nonton di videonya yang benar-benar kayak resah tuh Jovi gitu ya. Dia benar-benar kayak mengeluarkan. Dan di podcast Om Deddy juga dia benar-benar ini ya istilahnya keluarkan semua kayaknya. Iya. Tapi terlepas dari alasan mereka berdua yang berbeda, keputusan dia untuk berhenti di YouTube ini keputusannya yang gimana menurut Bang Dodi? Apakah biasa-biasa aja atau cukup aneh? Kalau dalam konteks channel mereka pengen memberhentikan atau apa istilahnya ya, Skin Indonesia istilahnya mau tutup gitu istilahnya, kayaknya biasa aja deh gitu, karena kan nggak pertama kalinya ya untuk channel-channel besar tiba-tiba bilang saya mau pamit. Cuman 3 hari balik lagi. Ada juga kayak gitu. Tapi kayak misal Arab juga beberapa tahun yang lalu juga memutuskan untuk menyumbangkan channel YouTube-nya kepada salah satu yayasan yang secara otomatis juga membuat dia akhirnya seakan-akan mundur dari YouTube dan nggak muncul lagi. Tapi ternyata kan beberapa saat kemudian dia bikin channel lagi walaupun dengan personal yang berbeda gitu. Nah, nggak tahu nih sekarang untuk Skin Indonesia kan katanya setahun lagi nih berarti sampai tanggal pokoknya sampai bulan Juni 2021. Iya, betul. Nah, ya udah kalau memang kayak gitu keputusan mereka, apa yang akan mereka kasih selama setahun ke depan sebagai bentuk inilah konten pamitan nih dari kami nih gitu. Nah, setelah itu mereka mau apa kita nggak tahu.
Cuma kan di situ mereka bilang mungkin mereka akan merambah ke satu yang lebih besar, mereka tetap berkarya tapi dengan cara yang lain misalnya. Sebenarnya kan gini Bang Dot, anggaplah dia punya misi ataupun dia pengen berkarya dalam bidang yang lain, contohnya film. Kan dia nggak harus untuk meninggalkan YouTube-nya. Iya. Sebenarnya kan dia diem-diem aja, kayak nggak berkarir di YouTube atau bikin video di YouTube. Iya, udah males-malesan gitu ya, bisa aja. Santai aja gitu kan. Dia nggak upload aja, udah santai. Cuman kan berbeda nih, kayaknya dia punya keseriusan yang amat dalam terhadap channel YouTube yang udah dia pelihara dari dulu kan. Iya. Kayak dia tuh bener-bener menganggap ini sebuah wadah yang berharga. Jadi dia harus memakai istilah pensiun atau keluar. Itu bener-bener ini nih keluar dari suatu tempat yang udah dibangun gitu, kayak dari rumah nih udah cabut nih. Kayak penting kan? Iya, resmi banget kayaknya gitu. Itu tuh ibarat orang yang ini bilang auto unfollow gitu. Ya bodo amat lo follow, ngapa pakai ngomong gitu. Karena mungkin dia ngerasa nge-follow itu penting gitu kan. Jadi dia ketika unfollow dia juga bilang auto unfollow. Ya bodo amat lah, follow aja gitu. Nah, ketika Skin Indonesia yang sebenarnya kalau seandainya dia emang udah males untuk konten, bisa aja dia males-malesan aja, nggak usah upload kayak Agung Hapsah tuh. Agung Hapsah salah satu YouTuber yang kayak udah males-malesan. Agung Hapsah sekalinya nongol videonya ada iklannya. Ada iklannya gitu. Walaupun keren sih emang. Keren. Kualitas iklannya bagus gitu. Keren, tapi isinya iklan, tapi tetap banyak yang suka gitu. Sebenarnya bisa aja kayak gitu. Tapi kenapa dia mengumumkan itu secara resmi? Ya mungkin jadi itu salah satu bentuk keseriusannya dalam membuat channel YouTube atau karya kan? Benar. Nggak bentuk asal ini upload, juga asal bikin gitu. Bentuk rasa cintanya sama subscribernya juga mungkin nggak. Mungkin kan dia secara tiba-tiba tutup akun. Pasti orang akan heboh, mereka kemana gitu. Nah, terlepas dari drama mereka keluar ataupun pengen cari hal baru, Sadik sebenarnya nggak follow Dovi, nggak follow Jovi di Instagram, bahkan nggak subscribe YouTube-nya juga. Iya, nggak ngikutin juga. Cuman beberapa kali nongol di YouTube karena trending kan kemarin terakhir yang Jokowi versus Prabowo. Oh iya. Sampai 44 juta kalau nggak salah views-nya. Benar. Itu karya terakhir mereka yang benar-benar ingat sampai sekarang, terakhir itu yang benar-benar ditonton gitu. Setelahnya nggak ngikutin. Nah, bisa jadi itu juga salah satu faktornya tuh. Kenapa tiba-tiba channel-channel besar yang dulu istilahnya jadi favorit, sekarang kayak terlupakan. Nah, bisa jadi faktor dari sistem YouTube itu tadi yang bikin mereka itu. Jovi bilang ya. Karena sekarang juga pilihan banyak. Yang kita paling sering dengar tuh sekarang kayak orang pamer mobil, orang ngeprank dan segala macam dengan sosok-sosok baru yang baru datang ke YouTube tapi meledak gitu loh. Iya. Karena didukung oleh mereka berkarir di TV sebelumnya kan. Iya. Secara sosok di YouTube mereka baru, cuman secara personal mereka orang-orang lama, artis-artis. Sebut aja lah misalnya Rita Taulani gitu kan. Pak Imul, giveaway gitu ya. Nah, itu tuh hal yang motor, bro, mobil. Iya, siapa gitu yang enggak. Itu yang salah satu menjadi kekesalan Jovi. Ya, itu nggak masalah gitu kan. Kita juga pribadi ya nggak mempermasalahkan itu. Ya, terlepas dari itu, Sadik mengakui bahwa walaupun Sadik nggak follow mereka, si Jovi ini, tapi sekalinya Sadik ngeliat waktu itu dia ada speech di salah satu channel YouTube-nya Bukalapak, nama kontennya Buka Talks. Mereka speech di situ dan Sadik ngeliat dari video mereka speech yang cuman beberapa menit itu kayak, wah ini anak kualitas banget nih, ini kakak adik kualitas banget nih. Dia menjaga keidealismenya, dia menjaga unsur-unsur kualitas tadi untuk menyampaikan informasi dan sebenarnya kayaknya emang mereka punya tujuan atau misi besar gitu loh untuk entertainment di Indonesia ini gitu. Ada isi lah mereka sebenarnya ya. Iya, emang gokil gitu. Makanya wajar sih mungkin mereka melihat kondisi YouTube Indonesia. Idealismenya terusik sebenarnya. Karena kalau kita lihat podcast mereka sama Om Deddy, di situ kelihatan banget tuh realistis versus idealis. Deddy Kobuzer realistis karena Deddy dia salah satu orang yang selalu bicara tentang algoritma YouTube. Jadi dia benar-benar ngikutin aturan main YouTube nih. YouTube sekarang begini dia ikutin. Iya. Supaya apa? Supaya ya sencair ya, dia bisa gaji karyawannya mungkin segala macamnya dari situ gitu kan. Sedangkan Kajo Andovi dan Jovi, karena mereka udah memulai semua dari awal, benar-benar awal gimana YouTube di Indonesia, mungkin dari situ tumbuh idealisme gitu. Konten itu ya harus gini, konsepnya gimana, secara konsep, kemudian informasi yang mau sampein tuh apa, teknisnya, intinya packagingnya lah gitu. Packagingnya tuh harus benar-benar bagus gitu.
Tapi sekarang ternyata algoritma YouTube nggak peduli dengan packaging itu. Nah, akhirnya kelihatan banget tuh Dedi yang benar-benar realistis dan mereka yang idealis, debatnya seru banget kan jadinya. Iya, debat mereka cuman masih tetap respect satu sama lain. Jadi realistis dan idealis tak harus bermusuhan. Betul sekali, seperti itu. Betul. Seperti itu. Itu contoh yang baik ya, maksudnya ketika kita berseberangan tapi tetap bisa ketemu dalam satu tawa yang renyah gitu, tuh contoh yang baik sih sebenarnya gitu, tanpa harus saling menjat atau akhirnya walaupun kan di podcast, di video pamitan itu kan sedikit menyinggung 3, 2, 1 close the door gitu. Dari situ kelihatan bahwasanya salah satu hal yang menjadi keresahannya karena kenapa sekarang yang heboh tuh itu aja, dikit-dikit podcast Dedi gitu. Tapi kalau emang si Jovi ini punya misi besar untuk memperbaiki kualitas entertain di Indonesia, pasti akan berat banget sih kayaknya. Berat banget, kapasitasnya seberapa sih gitu. Iya, dan orang Indonesia sudah wataknya dari sananya itu kita bukan bilang goblok ya kalau terlalu kasar ya. Sebenarnya emang goblok sih walaupun ini bukan soal goblok dan pinter menurut Sadik, tapi ini soal peduli atau enggak. Orang Indonesia ini cenderung peduli banget gitu. Pedulinya tuh bukan peduli karena kasihan ya, tapi peduli karena pengen ikut campur gitu loh. Oh iya, itu bahkan bukan orang-orang goblok di Twitter tuh sering lihat banyak orang-orang yang notabene adalah berpendidikan, pinter, yang harusnya dia bisa cuek dengan hal-hal bodoh. Tapi lama-lama emosi juga diomongin, ke bawah ya. Engagementnya naik lagi. Kayaknya ini bukan datang dari orang-orang bodoh Bang Dot. Orang pintar juga ternyata suka ke-trigger, kepancing-pancing. Jadi kayaknya gimana ya? Harusnya kan kalau bodoh amat itu ya bodoh amat gitu. Bodoh amatnya orang Indonesia itu adalah bodoh amat yang ngomen bodoh amat gitu. Iya, kalau bodoh amat itu mah bukan bodoh amat yang drill bodoh amat. Kalau bodoh amat ya lu diem aja, gak usah dilihat itu. Ya itu kayak orang yang auto unfollow ya. Kalau lu mau follow aja gitu. Iya, ngapain ketik auto unfollow. Siapa yang peduli gitu. Orang juga nggak ngerasa rugi. Itu juga kita bilang udahlah nggak usah diladenin gitu. Tapi komen maksudnya Anda komen itu ya karena Anda ngeladenin gitu kan. Ya gitulah. Itu orang Indonesia, walaupun kita nggak bisa pukul rata, cuma yang kebanyakan gitu kan. Kita nggak bisa pukul rata orang Indonesia kayak gini, orang luar negeri kayak gitu. Cuman bisa dilihat sih sebenarnya kayak di pinggir jalan orang luar negeri itu lebih cenderung ke cuek nggak sih? Kayak ada sesuatu atau kecelakaan atau ada ribut-ribut di pinggir jalan tuh kayak orang luar negeri lebih cuek. Lebih santai, Iya, dia lebih mending untuk jalannya terus cuek gitu, nggak mikirin atau ikut campur urusan orang. Tapi beda sama Indonesia kan, bisa dilihat kalau ada kecelakaan atau ribut-ribut pasti apa tuh segitu kan. Iya, kalau dibilang gini, ada yang bilang ya iyalah karena orang luar negeri itu solidaritasnya kurang. Enggak juga. Orang Indonesia pedulinya bukan peduli nolong. Nah, itu yang tadi saya tapi ngerekam kayak wah, lihatlah orang ini gitu. Atau viralkan. Nah, lebih ke ikut campur, bukan jatuhnya bukan solidaritas tapi ikut campur doang gitu. Iya sih. Apain sih? Ada misal ada kejadian kayak zaman dulu nih kan ada kode etik jurnalistik, misal ada orang kecelakaan. Ya itu tugas jurnalis yang ngerekam misalnya atau yang motret, nanti publikasinya ada aturannya, disensor kah atau gimana? Sekarang kan enggak. Siapapun bisa menjadi jurnalis bagi dirinya sendiri gitu kan. Tiba-tiba ada orang kecelakaan, fotonya di-share sembarangan gitu. Itu contoh Instastory ya. Nah, itu dia tuh. Instastory ini emang. Tapi nggak apa-apa deh. Apapun yang terjadi, kita tetap mendukung si Skinny Indonesian 24 ini atau Andovi atau Jovi kalau memang punya misi yang besar untuk kebaikan entertain Indonesia. Semoga terus semangat gitu ya. Benar. Dia bilang sampai mati dia akan terus berantemin hal-hal bodoh katanya. Nah itu kan siapa tahu ini mereka mundur dari YouTube dalam konteks Skinny Indonesia 24. Siapa tahu nanti mereka muncul sendiri-sendiri lagi di YouTube dengan Skinny Indonesia 25. Iya, nambah satu angka doang. Bisa jadi Andovi muncul dengan channel barunya dan personalita barunya gitu. Kalau kata Jovi mundur selangkah untuk maju 2 atau 3 langkah. Nah, itu dia tuh. Panjang umur konten kreator yang berkualitas dan semangat terus untuk kamu yang memang punya tujuan baik untuk membuat konten. Kalau punya idealisme ya udah pertahankan aja lah gitu bisa, ya. Kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa ya udah ikutin pasar aja, prank gitu. Menjadilah realistisme yang baik gitu. Tidak banyak negatifnya. Iya, pamer harta, prank dan segala macamnya itu pasar yang luar biasa atau konten-konten yang kamu masih perawan nggak?
Itu manis sekali. Sampai bertemu di opini belaka selanjutnya.